Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anakku? Kelas 3 siswa SD Imam Syafi'i. Semoga hari ini kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam keadaan semangat untuk belajar. Anak-anakku, seperti biasa, sebelum belajar, mari kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita lakukan hari ini atau apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku, insyaallah hari ini kita akan mempelajari tema 3, mengenal benda di sekitarku. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran yang kedua. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu pembelajaran 2, 1, perubahan wujud pada proses memasak. 2, sikap bersatu. Dan yang ketiga, menggiring bola. Materi pertama, pembelajaran 2, 1, perubahan wujud pada proses memasak. Perubahan wujud zat adalah perubahan yang terjadi dari wujud zat satu ke zat lainnya pada suatu benda. Perubahan ini dapat terjadi karena adanya penyerapan dan pelepasan kalor. Perubahan terjadi saat tercapainya titik suhu tertentu oleh senyawa zat tersebut. Contohnya, air yang sudah mencapai titik beku akan berubah menjadi benda padat, atau air yang telah mencapai titik didih akan berubah menjadi gas. Anak-anakku, siswa kelas 3 SD Islam Imam Syafi'i, ayo kita mencoba asiknya membuat gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang akan terjadi nanti ya anak-anak. Adapun alat dan bahan yang harus kalian sediakan yaitu 1, 500 gram gula pasir, 2, 250 ml air matang, 3, pewarna makanan, 4, tusuk sate. Cara membuat: campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian panaskan di atas api sedang. Aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Buatlah pertanyaan dari proses pembuatan gulali. Tuliskan jawabannya di kotak yang disediakan. 1. Mengapa pada pembuatan gulali menggunakan air matang? Jawabannya adalah air matang digunakan pada pembuatan gulali supaya lebih sehat.
2. Apakah perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan gulali? Pada pembuatan gulali terjadi perubahan wujud mencair dan membeku. Mencair terjadi saat gula dicampur dengan air, sementara membeku terjadi pada saat adonan gulali didiamkan. Ketiga, mengapa air setelah mendidih jumlahnya berkurang? Jawabannya adalah air berkurang jumlahnya karena menguap saat mendidih. Selanjutnya yang keempat, apa tahapan pertama dalam membuat gulali? Jawabannya adalah tahapan pertama membuat gulali adalah mencampurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Pertanyaan terakhir, apa fungsi tusuk sate pada pembuatan gulali? Tusuk sate digunakan untuk melilitkan gulali. Itu jawabannya ya, anak-anak. Mudah bukan? Mengamati perubahan wujud benda. Anak-anakku, kalian sudah melakukan dan mencermati cara membuat gulali. Perubahan wujud apa sajakah yang terjadi selama pembuatan gulali? Sekarang, tuliskan perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali. Tuliskan contohnya. Lihatlah tabel di bawah ini. Nomor 1, peristiwa yang terjadi yaitu gula dicampur air. Perubahan wujud yang terjadi adalah mencair. Selanjutnya nomor 2, peristiwa yang terjadi yaitu air mendidih. Maka perubahan wujud yang terjadi adalah menguap. Dan yang terakhir, adonan gulali mengental. Perubahan wujud yang terjadi yaitu membeku. Itulah peristiwa yang bisa kalian amati pada perubahan wujud benda saat membuat gulali. Anak-anakku, sekarang kalian silahkan kerjakan atau praktekkan cara membuat gulali yang telah tadi kalian pelajari, atau kalian boleh memilih membuat permen jelly. Mau membuat permen jelly atau membuat gulali, silahkan kalian pilih. Kerjakan di buku halaman 180, 181, pertanyaan-pertanyaannya silahkan dijawab sampai 182 pada tabel mengamati perubahan wujud benda sesuai contoh yang telah kita pelajari pada pembuatan gulali ya. Sekali lagi anak-anak, biar kalian mengerti, praktek membuatnya yaitu silahkan dipilih mau membuat gulali atau permen jelly. Tapi tugas-tugas yang ada di halaman 181 yaitu menulis berdasarkan percobaannya, yaitu pertanyaan-pertanyaannya silahkan dijawab sampai 182 membuat atau mengamati perubahan wujud benda ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Materi selanjutnya yaitu 2 sikap bersatu. Anak-anakku, kalian telah mempraktekkan membuat gulali atau permen jelly ya. Apa yang terjadi jika setiap anggota kelompokmu tidak melaksanakan tugasnya masing-masing atau tidak bekerja sama? Tentunya pembuatan gulali atau permen jelly akan sedikit terhambat atau pengerjaannya agak lama ya, karena kalian tidak
saling membantu. Tugas kelompok akan berhasil jika menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu banyak contohnya. Diskusikan bersama kelompokmu makna dan contoh kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu. Nah, di sini Ustadz contohkan sikap bersatu adalah berkumpulnya individu menjadi satu tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan keturunan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh sikap bersatu itu: 1. Saling menghargai pendapat dan peran yang beragam. 2. Saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. 3. Saling menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya. 4. Tidak merendahkan adat istiadat lain. 5. Menghormati segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi sendiri. Ayo mengamati. Dalam keluarga, penting untuk mempunyai sikap bersatu. Anak-anakku, berilah tanda centang pada gambar berikut atau pada gambar di bawah ini. Gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Contohnya nanti kita lihat di gambar berikut ini. Nah, contoh yang pertama ini ada seorang anak kecil yang sedang menonton TV. Apakah itu menggambarkan sikap bersatu? Tentu tidak ya anak-anak. Maka jangan dicentang. Yang kedua, ini sedang menjemur atau mencuci pakaian sendirian, artinya dia tidak bersatu. Nah, contoh yang ini itu ada seorang kakak mungkin dan adiknya saling bekerja sama atau bersatu dalam belajar. Kakaknya membimbing adiknya. Nah, itu adalah contoh bersatu, maka dicentang. Yang selanjutnya, ini ketika ibunya sedang memasak di dapur, ini ada seorang adik kecil malah bermain. Ini bukan merupakan contoh sikap bersatu karena ini tidak membantu orang tuanya ya. Nah, yang gambar terakhir ini adalah seorang ayah sedang dibantu oleh seorang anak mencuci sepeda motor. Nah, ini tentunya contoh sikap bersatu dan kalian centang. Nah, pada buku paket kalian ada di halaman 183 sampai 184. Silahkan kalian centang pada kotak di samping gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Materi terakhir 3. Menggiring bola. Ayo berlatih. Persatuan akan membuat segala sesuatu menjadi mudah dan indah. Bersatu tidak hanya di rumah, namun bersatu juga dapat dilakukan saat permainan olahraga. Contoh olahraga permainan adalah sepak bola. Untuk bisa bermain bola, kalian harus dapat membawa bola dengan kaki menuju gawang. Kegiatan ini disebut menggiring bola, sesuai dengan yang telah kita pelajari materi sebelumnya. Mari berlatih menggiring bola. Sebelum bermain, perlu melakukan pemanasan seperti biasa agar tidak terjadi cedera. Anak-anakku, silahkan lihat contoh gambar menggiring bola. Langkah-langkahnya: 1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang siswa. 2. Setelah diberi aba-aba mulai, anak pertama menggiring bola ke arah anak kedua. Anak kedua menggiring bola ke arah anak ketiga.
Anak ketiga menggiring bola sampai batas akhir. 3. Setelah sampai ke batas akhir, anak keempat segera menendang bola menuju gawang atau titik yang ditentukan. Yang terakhir 4. Siapa yang paling cepat itulah pemenangnya. Nah, ini adalah contoh menggiring bola bersama teman-teman. Insya Allah nanti kalian bisa mempraktekannya di sekolah setelah pandemi atau corona ini berlalu ya anak-anak. Kalian bersabar di rumah, jaga kesehatan, dan selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan selalu berdoa kepada Allah. Anak-anakku, setelah kalian melakukan pemanasan, tentukan cara tercepat untuk menggiring bola. Diskusikan bersama orang tua kalian atau bersama temanmu di rumah. Kalian dapat menggiring bola dengan berbagai cara. Caranya adalah sebagai berikut. Lihatlah gambar di bawah ini. Nomor 1, menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Nomor 2, yaitu menggiring bola dengan menggunakan kaki bagian luar. Dan yang terakhir, yaitu menggiring bola dengan menggunakan punggung kaki dan kaki bagian luar. Anak-anakku, cobalah menggiring bola dengan ketiga gerakan tersebut. Gerakan mana yang mudah kamu lakukan? Berlatihlah bersama temanmu atau bersama orang tuamu. Anak-anakku, alhamdulillah materi atau pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Dan insya Allah Ustadz ingatkan kembali PTS atau ujian tengah semester insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 28 September sampai dengan tanggal 2 Oktober. Silahkan kalian pelajari tema 1 dan tema 2. Dan jangan lupa dipelajari juga soal-soalnya yang ada di buku di setiap subtemanya ya. Baiklah anak-anakku, sebelum kita akhiri pertemuan pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.